Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konten saya kali ini adalah membahas tentang ketika seorang muslim ini masuk ke gereja menurut pandangan fikih. Jadi ada orangnya muslim terus masuk ke gereja, lalu bagaimana pandangan fikih? Mari kita simak baik-baik dan kita dengarkan secara teliti dan seksama supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi yang pertama saya terangkan adalah bagaimana hukum seseorang itu masuk ke gereja ataupun ke tempat-tempat peribadahan orang non-muslim yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Secara spontan tanpa tahu tujuannya apapun, itu menurut madhab Syafi'i itu hukumnya haram jika di dalam tempat itu ada simbol yang diagungkan melebihi nama Allah. Jadi ada satu lambang ataupun ada satu simbol di situ diagungkan selayaknya mereka mengagungkan Allah. Itu hukumnya haram. Entah di situ ada patung ataupun hanya sekedar lambang. Itu hukumnya haram menurut madhab Syafi'i. Sementara menurut madhab Hambali itu hukumnya makruh di situ. Para ulama setelah saya cek di beberapa kitab, para ulama mengatakan kenapa itu dimakruhkan, karena di situ adalah tempat kemaksiatan, di mana di tempat itu adalah Allah sedang direndahkan, Allah sedang dimusyrikkan di situ, dan di situ merupakan tempatnya setan. Bahkan ada ulama yang mengatakan di situ ulhiqat bil hammam, tempat peribadahannya orang kafir, orang non muslim itu diumpamakan, disamakan dengan hammam, yakni dengan jeding ataupun tempat-tempat yang kotor lainnya, karena memang orang musyrik itu di Al-Quran dikatakan najis, akidahnya itu najis. Ini jika masuk secara spontan. Terus jika hal itu ditinjau dari tujuannya, maka itu ditafsir lagi. Jika tujuannya itu untuk mengagungkan agama mereka atau ada kecondongan kepada agama mereka atau ridho terhadap agamanya mereka, maka ini hukumnya haram. Bahkan ini hukumnya murtad, karena ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekafiran itu hukumnya kafir. Jadi hati-hati jika teman-teman ini ada yang masuk gereja lalu rela terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, itu hukumnya kafir menurut di tafsiran yang pertama. Kemudian jika masuknya itu karena lil muasyarah, karena ada hubungan dengan orang-orang kafir, misalnya dalam jual beli atau di dalam hubungan bisnis misalnya, lalu masuk ke gereja dijadikan tempat di situ, maka itu hukumnya boleh. Sehingga ketika seseorang itu masuk dengan tujuan itu, dengan tujuan tanpa ada hal, maka itu dilihat dulu ya, dan dimohon untuk hati-hati, karena ini akan memberikan dampak negatif terhadap kita dan akan memberikan keuntungan terhadap orang yang ada di gereja di situ. Seperti yang saya katakan tadi, di situ adalah tempatnya di mana Allah itu disyirikkan, di mana Allah itu direndahkan di situ. Jadi mau tidak mau kita kalau bisa harus menghindari tempat yang seperti itu. Terus kalau misalnya bekerja kepada orang kafir seperti menjadi tukang sapu misalnya, maka menurut madhab Syafi'i ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karena termasuk i'anah alal maksiyah. Sementara di gereja itu adalah melakukan maksiat, dan kita bekerja menjadi tukang sapu atau menjadi tukang pel, tukang elap misalnya, menjadi pelayan di situ, maka itu hukumnya haram karena termasuk i'anah alal maksiyah. Itu hukumnya haram. Tetapi menurut madhab Hanafi itu diperbolehkan. Terus kalau misalnya sampai sholat di situ, bagaimana hukumnya? Sholat di situ hukumnya makruh apabila itu tidak ada darurat. Makruhnya di situ berangkat dari ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar, artinya dia bisa memilih antara sholat di gereja ataupun sholat di masjid. Kalau dia tidak punya pilihan lain kecuali harus sholat di gereja,
misalnya karena hujan, karena ada panas misalnya, lalu sholat di gereja, itu hukumnya tidak makruh. Dan untuk teman-teman, kita bisa sharing di kolom komentar, dan yang saya ucapkan ini akan saya tuliskan referensinya di kolom deskripsi. Jadi hati-hati kepada teman-teman, karena hal ini akan memberikan dampak positif terhadap agama mereka dan akan memberikan dampak negatif terhadap agama kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada tokoh yang pergi ke situ misalnya, itu akan secara tidak langsung akan menurunkan kredibilitasnya sebagai seorang tokoh. Kepercayaannya diragukan oleh orang-orang Islam. Bahkan hal itu akan memberikan dampak buruk, akan membangkitkan opini publik yang bermacam-macam. Oh, Ustadz ini seperti ini, atau tokoh ini seperti ini. Jadi usahakan kalau kita masuk ke gereja, kita harus berpikir berapa kali, harus berpikir apa yang akan terjadi setelah ini. Memang semua orang pemikirannya tidak sama. Dan kalaupun ada orang yang masuk ke gereja, kita pun juga tidak boleh suudzon. Bisa jadi mereka sudah berada di tingkatan ma'rifat, seperti Abu Yazid Al-Bustami misalnya. Ketika masuk ke gereja, beliau berhasil mengislamkan seluruh orang yang ada di gereja di situ. Jadi kita tidak boleh suudzon dulu. Bisa jadi mereka itu sudah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi dari kita, sudah masuk ke tingkatan ma'rifat, sehingga mereka ini setelah sampai di gereja bukan masuk ke dalam agama mereka, tetapi mereka berhasil mengislamkan yang ada di gereja itu. Kalau itu kita harus mendoakannya supaya lebih aktif ke gereja lagi kalau banyak yang masuk Islam di situ. Jadi semoga kajian ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.